warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Perangkat Pembelajaran Matematika yang dan dosen pengampunya Ibu Putri Maisara, MPD. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat adalah alat atau perangkat, sedangkan belajar adalah proses atau cara orang belajar, dan matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah bilangan. Pengertian perangkat pembelajaran matematika yaitu yang pertama, menurut Daryanto dan Aris menyatakan bahwa perangkat pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, mencakup silabus, RPP, dan LKS. Yang kedua, menurut Rianto, perangkat pembelajaran adalah persiapan penting yang dilakukan guru sebelum mengajar, berfungsi sebagai panduan untuk mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga, menurut Usman, perangkat pembelajaran harus dipantau agar pelaksanaannya lebih terarah dan efektif. Jenis-jenis perangkat pembelajaran matematika. Jenis-jenis perangkat pembelajaran matematika K13 diantaranya ada silabus. Silabus merupakan rencana atau panduan yang menjelaskan tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode pengajaran, serta cara penilaian yang akan dilakukan dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah dokumen yang merinci langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. RPP mencakup tujuan pembelajaran, materi, metode pengajaran, serta cara penilaian. Rota ini adalah rencana susunan untuk menjabarkan kegiatan pembelajaran pada satu tahun ajaran. Ini mencakup jadwal pembelajaran, topik atau materi yang akan diajarkan. Selanjutnya ada modul project. Modul project ini adalah bahan ajar yang dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis project, di mana siswa aktif dalam menyelesaikan masalah nyata. Pertama adalah landasan filosofis. Apa sih tujuan landasan filosofis ini? Landasan filosofis ini bertujuan untuk mengetahui kualitas lulusan saat dia mengalami transformasi pembelajaran. Kayak dia ini lulus, setelah lulus kita bisa tahu dia ini cocoknya kemana, dari mana. Di landasan filosofis ini dia memiliki dua konsep. Yang pertama, konsep pendidikan. Proses pembelajaran. Selain kita tadi belajar tentang intelijen di sekolah, kita harus juga mempelajari tentang mengenalkan dia budaya-budaya kita. Yang kedua adalah dasar teoritis penyusunan perangkat pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori pendidikan berbasis standar. Dia dari awal masuk ini kayak yang kita dapati semalam suspeknya di SMK tersebut, dia tidak dapat mempelajari karakter kalian, dia cuma batas di kalian ini. Setelah kita masukkan konsep-konsep kita tadi, kita masukkan, kita bisa mengajarkan kompetensi. Udah mampukah dia menyelesaikan kalian itu atau belum? Kalau belum, berarti kita cari lagi, kita teliti lagi di mana permasalahannya. Setelah tahap ini dapat, baru masuk ke tahap keempat, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan paradigma baru yang berpusat pada siswa berdasarkan tahapan dan karakteristik kinerja siswa. Di sini ada siswa yang dia suka gemar mengerjakan soal, ada juga siswa yang dia tuh suka kayak menciptakan, kayak dia tuh buat produk ajar. Kayak misalnya kita matematika, dia lebih suka kayak kita suruh buat bangun ruang, bangun apa, buat kayak gitu dibandingkan disuruh menjadi soal.
Terus tahap berikutnya ada perencanaan, pelaksanaan, dan penanganan penilaian formatif dan sumatif 5 prinsip yang harus diikuti ketika merencanakan dan melaksanakan penilaian. Setelah kayak tadi yang dilaksanakan, setelah kita laksanakan kan dapat dia di mana letak kelemahan dan kekuatannya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan materi berikutnya itu sampai mana gitu. Gimana cara mengajarnya, gimana cara menjelaskannya. Yang ketiga, penilaian itu bertujuan untuk bersikap adil, proporsional, valid, dan dapat diandalkan. Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kan tadi di situ ada 5 sumatif kan. Itu penilaian bertujuan untuk bersikap adil, proporsional, valid, dan dapat diandalkan. Jadi kan kalau di era sekarang, anak-anak itu kan nggak boleh tinggal kelas kan. Nah, contoh kemarin tuh ada masalah di SMK aja belum bisa kali-kali. Itu kayak mana kita sebagai guru gitu? Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kan di K13 kan namanya RPP, di kurikulum pendidikan dan modul ajar. Itu kan kemarin kami itu disuruh dalam PLP. Itu kan sama di Google. Nah, yang membedakan RPP sama ajar itu apa? Kenapa nggak sama-sama tulisannya RPP? Kenapa satu modul RPP atau di modul ajar? Oh, berarti kita bertanya apa perbedaan RPP kurikulum 13 sama modul ajar di kurikulum merdeka? Sementara di Google tuh isinya sama semua RPP modul ajar, cuma perbedaan namanya itu aja. Terus kenapa dibedakan? Kenapa nggak disamain aja namanya? Baik, terima kasih. Next. Apa kekurangan dan kelebihan dari perangkat pembelajaran matematika pada kurikulum merdeka? Sebelum dijawab, apakah ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia Kurnia dari kelompok 7. Nah, pertanyaan saya hampir sama kayak Aisyah juga. Tadi kan kamu dan dibilang tadi kan setiap ada itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan dibilang tadi istilahnya kayak jangan kita lebihkan dan jangan kita kurangkan gitu kan. Itu bagaimana cara mengimbanginya kalau nggak boleh kita lebihkan dan kita kurangkan? Baik, terima kasih. Kalau menurut kami satu kelompok itu disitulah peranan seorang guru. Kayak misalnya nih guru tersebut pada masuk ke kelas 10 dia membuat kayak satu kayak ujian gitu, ngecek kemampuan siswanya sampai mana. Jadi saya bertanya guru itu gitu kan, tujuannya apa? Tujuannya untuk sebelum masuk ke materi ibu harus tahu kemampuan siswa itu sampai mana. Jadi ibu bisa menyesuaikan. Jadi yang lain nggak merasa tertinggal, yang lain nggak merasa kayak materi segini gitu, sementara udah hafal, udah tahu gitu. Mungkin itu sih peran tenaga pendidik kalau menurut saya ya. Dia harus mampu menyesuaikan konsep di kelas itu gimana supaya tidak tertinggal, yang lain tidak merasa kayak kok cuma sampai segini, sementara dia udah tahu segini gitu. Harus bisa ngebalancekan gitu, seimbangkan. Mau disanggah? Ya kan menyeimbangkan. Terus tuh Jangan bilang. Kalau RPP rencana pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengembalikan kegiatan belajar mengajar untuk periode tertentu. RPP ini berisi tujuan pembelajaran, materi
Bagus RPP. Ada perbedaan dari bahasa. Berarti sama isinya. Isinya sama. Di kurikulum Merdeka itu yang pertama, perangkat pembelajaran dirancang sangat fleksibel, memungkinkan guru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang beragam. Mas, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Kenapa nama saya Ayu Andini? Saya dari Sulawesi. Maaf. Nah, pertanyaan saya itu boleh diganti slide waktu yang di landasan filosofi nggak? Tadi kan waktu yang di landasan filosofi itu kan terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu konsep pendidikan. Ya kan? Nah, tadi kan dan dia bilang tuh guru tidak bisa memaksakan siswa untuk memahami pembelajaran. Ini maksud dari konsep tidak bisa memaksakan siswa untuk memahami pembelajaran itu gimana? Sedangkan kalau kita belajar itu guru pasti kayak punya capaian kalau siswa itu harus paham materi yang disampaikan. Dan terima kasih. Baik. Itu kayak materinya siswa cuma bisa, misalnya siswa cuma bisa tambah-tambah, mas sesuaikan. Sementara guru harus mencapai ke pembagian. Otomatis guru ini harus cari cara menerangkan gimana siswa itu paham sepaham-pahamnya, menjelaskan secara sederhana mungkin. Izin untuk memberi sanggahan sedikit. Misal tadi kan kita untuk mencapai contoh materi yang kita ajarkan itu pembagian tadi kan yang dijelaskan. Sedangkan kita pengetahuan anak itu kan masih dalam penjumlahan. Nah, sedangkan kan materi kita itu pembagian, kita juga punya target untuk bagaimana pembagian ini bisa gimana maksudnya ngomongnya? Sudah. Nah, kita punya target materi kita pembagian. Jadi kita harus mengajari pembagian. Kalau kita mengajari penjumlahan dulu dengan menyesuaikan dengan pola pikir anak tadi, kan tapi kan nggak semua pola pikir anak tadi yang kebejumlahan stuck di penjumlahan terus. Jadi kan secara nggak langsung kita ngulang lagi dasar-dasarnya gitu kan. Contoh materi pembagian itu tadi kita pelajari di SMA. Sedangkan harusnya yang penjumlahan dan pengurangan tadi itu udah diajarin di SMP. Masa nanti kita stuck di situ aja? Percuma dong kita udah naik tingkat sekolah. Cuman ya udah pelajarannya gitu terus. Memang betul dasar itu penting. Cuman kan nanti kita stuck di situ aja. Jadi mungkin ada lah inisiatif lain gitu. Jangan kayak ngulang-ngulang terus gitu. Atau anaknya dipisahkan atau boleh privat les gitu. Kebijakan dari gurunya. Jangan disamakan gitu. Kasian loh anak yang mau belajar, mau capai ilmu lebih tinggi lagi gitu. Mungkin bahasanya agak susah, cuman itulah maksudnya, mungkin ngerti ya. Ya, nggak balik. Bagaimana? Terima kasih. Itu jawabannya kayak saya bilang tadi. Itu tugas apa? Tantangan seorang tenaga pendidik, gimana dia membalanskan di dalam kelas itu supaya yang satu tidak merasa tertinggal, yang satu tidak merasa kok ini materinya gini lagi, sementara dia udah bisa kesini. Tugas seorang tenaga pendidik supaya kayak yang satu nggak merasa diuntungkan, satu nggak merasa dirugikan, membalanskan di kelas itu. Baik, untuk di kelas itu produktif apa bahasanya? Oke lah, fine aja ya kan. Maksudnya yang udah tinggi tadi, walaupun udah dipelajari, oke lah aku setidaknya bisa mengulang biar nggak lupa. Tapi setiap sekolah itu biasanya kita punya kompetisi kayak OSN. Nah, sekolah lain udah tinggi, sedangkan kita stuck di situ aja. Otomatis kita nggak bisa bersaing sama sekolah lain. Nah, gimana itu? Bisa, mampu, ya kan? Dia belajarnya ya dasar-dasar tadi, nggak dipelajari yang pelajaran agak-agak tinggi-tinggi lagi. Kenapa? Karena dia membersamai kawan yang masih di bawah. Karena pola belajar gurunya kayak gitu, membersamai. Sedangkan sekolah lain itu udah jauh di atas kita. Gimana kita mau bersaing? Contoh ya, satu contoh di waktu saya SMA dulu. Di SMA dulu guru matematikanya itu kayak dia itu pakai cara gimana caranya supaya membalanskan itu dia pakai metode cerita. Dia cerita itu di sela-sela cerita tuh kayak ada satu pertanyaan yang dia tuh nggak misalnya kayak
pertanyaannya 2+2, dia nggak menanyakan 2+2. Dia kayak ngetes penalaran kita. Kalau kami dulu cara ngambil untuk olimpiadanya ini caranya seperti itu. Gimana murid yang betul-betul menjelaskan itu. Dan untungnya pada saat itu walaupun saya di kelas IPA terakhir gitu kan, siswa itu kayak kami di kelas itu mengikuti, senang gitu belajar sama dia gitu. Nanti kayak cerita dongeng, di dongeng-dongeng itu diselahkan dia kayak beberapa soal nanti setelah dari yang kayak tadi, dari yang soal terendah naik sampai ke nanti tujuannya. Walaupun tadi yang ibaratnya soalnya susah dijawab, tapi kan udah paham konsep dari awal yang kayak dari rendah, oh konsepnya gini, berikutnya gini, naik. Ya endingnya dia bisa jawab itu. Dan kalau untuk ngambil ke olimpiade, dinilai tertinggi, diujiankan lagi, dinilai tertinggi diambil misalnya dari kelas ini 3 orang nilai tertinggi di IPA itu di 5 kelas itu kan, diambil semua nilai tertingginya, baru orang itu diseleksi dengan memang sesuai kemampuannya gitu. Oke, terakhir. Nah, olimpiade itu kan nggak satu materi. Katakanlah kita itu target 10 materi, ya kan? Nah, dengan kita memahami konsep-konsep dasar lagi, dengan kata mengulang, sedangkan sekolah lain itu sudah taruh target itu 10 materi. Sekolah lain itu 8 materi, dan kita mengulang sekolah kita, otomatis kita belajar itu yang misalnya materi pertama kita perkalian, materi kedua pembagian. Nah, kita sedangkan mengajar materi penjumlahan dan pengurangan yang ada di materi target kita gitu. Otomatis kita tertinggal lah. Betul nggak? Bukan mundur secara jauh. Contohnya kayak kita semalam waktu minggu semalam sama pelajaran mata kuliah BEDIS. Sebelum masuk operasi biner, kita dikenalkan dulu sama bilangan kompleks. Kita nggak langsung dikenalkan dulu sama tambah-tambah, kali-kali. Dia kayak mundurnya itu nggak terlalu jauh, jadi yang merasa mungkin itu strategi BEDIS supaya yang udah paham nggak merasa kok gini gitu, yang merasa belum paham yang ngerti gitu, dia membalancekan kita semua gitu. Dia sebelum masuk ke operasi biner masuk ke bilangan kompleks, baru masuk ke himpunan, relasi, fungsi, baru dikaitkan itu sama operasi biner gitu. Maksudnya nggak terlalu jauh gitu mundurnya gitu. Itulah tantangan seorang guru, gimana caranya. Jadi nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa slide pribadi aja. Karena kalau mau bertanya jalan. Masalah kita nggak lagi di jalan. Tadi kelas. Oke, dari kami mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kami mohon maaf. Bila nggak dimaafkan, tadi kita teleponan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.